Asiyah bintu Muzahim mendapatkan sebuah rumah paling indah di surga karena dia berdoa kepada Allah dan dikarenakan keimanannya yang sangat kuat, meninggalkan segala kemewahan dunia demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Encik dan puan, bapa ibu, kita tidak hidup sezaman dengan Asiyah. Mungkinkah kita hari ini memiliki istana, memiliki gedung atau memiliki rumah di surga? Maka amalkanlah amalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, qala Abdullah ibn al-Imam Ahmad haddatsana Abbad ابن يعقوب الأسدي حدثنا محمد ابن فضيل عن عبد الرحمن ابن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nabi bersabda, Inna fil jannah laghurafan yura butunuha min zuhuriha. Kata Rasulullah, sesungguhnya di surga itu terdapat gedung-gedung yang tinggi. Kita akan melihat gedung-gedung itu indah. Bila kita berada di dalam gedung itu, maka bila kita berada di dalam gedung, kita bisa melihat semua keindahan yang ada di dalam gedung itu min zuhuriha, walaupun kita berada di luar gedung. Wa zuhuruha min butuniha, dan kita bisa melihat, kalau kita berada di dalam gedung, kita bisa melihat semua keindahan di luar gedung itu. Nah, itu cuma ada di surga. Nah, lalu pada waktu itu ketika Nabi menyampaikan hadis ini, Bapak Ibu Encik dan Puan, faqala a'rabiyun, seorang Arab Badui berdiri. Dia berkata, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapakah gedung-gedung yang menjulang itu ya Rasulullah? Untuk siapakah gedung yang indah itu ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, kata Nabi, liman atabal kalam, orang yang bisa tinggal di gedung mewah tinggi di dalam surga itu adalah mereka yang berlemah lembut dalam tutur kata. Bapak Ibu Encik dan Puan, orang yang jujur, berlemah lembut dalam berkata, perkataannya tidak menyakiti hati orang, perkataannya selalu berisi tentang nasihat-nasihat, insya Allah, Allah akan membangunkan sebuah gedung rumah di surga untuknya, karena lidahnya tidak menyakiti hati orang lain. Oleh karena itu, kalau seandainya ingin Allah membangunkan sebuah rumah untuk kita, hifzul lisan, maka jagalah lisan ini. Lalu untuk siapa lagi? Nabi berkata, wa at'amat ta'am, mereka yang di dunia ini Allah anugerahkan kemewahan, pangkat, kekayaan. Lalu dengan kekayaan itu mereka menjadi hamba Allah yang dermawan. Banyak orang miskin yang merasakan rezeki mereka karena mereka berhati mulia dengan kekayaan itu. Wa at'amat ta'am, orang yang memiliki rumah indah di surga, gedung menjulang tinggi di surga, mereka yang gemar memberi makan fakir miskin. Bersedekahlah lillahi ta'ala. Bapak Ibu Encik dan Puan, lalu untuk siapa lagi gedung yang indah di surga, rumah yang indah di surga? Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, wa shalla lillah bil lail, wa shalla lillah bil lail
niyam. Orang yang melaksanakan solat malam, solat sunnah di saat orang tertidur. Dia melaksanakan solat di malam hari lillahi ta'ala, karena Allah. Dia solat tahajud karena Allah. Dia solat sunnah, tasbih dan semua solat sunnah dia lakukan pada malam hari, mendekatkan diri kepada Allah, bahkan pada waktu itu di saat orang lain sedang tertidur. Orang seperti inilah nanti yang Allah berikan gedung-gedung mewah di surga, rumah-rumah indah di surga. Bapak, Ibu, Encik dan Puan, kita yang sudah tua, uban sudah banyak, marilah kita bangun malam, laksanakanlah solat tahajud karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadis ini rawahu At-Tirmizi min hadisi Abdurrahman ibnu Ishaq wa qala hasan gharib. Itu yang pertama. Kemudian dalam riwayat yang lain, untuk siapakah gedung-gedung yang indah di surga itu, rumah-rumah yang mewah di surga itu? Wa qala al-imamu Ahmad, Imam Ahmad berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa kata Nabi? Inna ahlal jannah la yatara'awna fil jannah ahlal ghuraf kama tara'awna al-kawkab ad-durri al-gharib fil ufuq at-tali'. Apa artinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya penduduk surga itu mereka akan saling memandang, mereka akan saling melihat antara penduduk gedung yang tinggi dengan penduduk yang rendah. Bagaimanakah saling memandang ini? Kama tara'auna al-kaukab ad-durri al-gharib fil ufuqit tali'. Sebagaimana kata Rasulullah, kalian melihat bintang yang bercahaya indah nun jauh di sana. Apa maknanya, Bapak, Ibu, Encik dan Puan? Kita besok di dalam surga saling memandang, saling melihat. Sama seperti hari ini kita melihat bintang. Kita di bawah, kita melihat bintang yang tinggi. Lepas pandangan kita. Dan penduduk surga yang tinggi itu, dia diumpamakan bintang di langit, memandang kita di bawah. Bintang itu melihat kita. Nah, kenapa begitu? Fi tafaduli ahli darajat. Kata Rasulullah, mereka saling memandang ini, penduduk gedung ini, penduduk rumah mewah ini, karena tafaduli ahli darajat, karena memang berbeda darjat-darjat mereka. Bapak, Ibu, Encik dan Puan yang dirahmati oleh Allah, dalam riwayat yang lain dijelaskan bahawa manusia nanti di surga, gedung mereka bertingkat. Mereka memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri. Jadi orang yang beramal soleh lebih banyak, mereka akan berada di tingkatan yang tinggi. Orang yang berada di gedung yang tinggi ini melihat semua yang di bawah, dan mereka bisa kemanapun mereka pergi. Tapi penduduk yang bawah cuma bisa melihat ke atas, tak bisa menikmati keindahan bagian atas surga atau bagian atas gedung. Itu perbedaannya. Itu disebabkan, Bapak, Ibu, Encik dan Puan, karena amal kita berbeda di muka bumi. Lalu ketika Nabi menyampaikan hadis ini, sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah, ulaikan nabiyun. Wahai Rasulullah, apakah mereka itu, mereka yang memiliki, yang saling melihat, memiliki tempat paling tinggi di surga, mereka para nabi?
Apakah mereka itu para nabi ya Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam bala. Lalu Nabi berkata, iya, mereka itu para nabi. Jadi Bapak Ibu, Encik dan Puan, yang memiliki kedudukan paling tinggi di surga itu adalah mereka para nabi. Lalu Nabi berkata lagi, apa kata Rasulullah? Walladzi nafsi biyadih, aku bersumpah demi jiwaku berada di genggamannya, maksudnya Allah. Rupanya tempat yang tinggi itu bukan hanya para nabi. Untuk siapa mereka? Mungkin orang yang tidak bertemu dengan nabi. Siapakah mereka? Wa aqwamun amanu billah wa saddaqur rusul. Orang yang memiliki tempat yang tinggi itu, kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mempercayai Rasul, mempercayai semua rasul-rasul utusan Allah. Bapak, Ibu, Encik dan Puan, di dunia ini ada manusia yang tak percaya dengan rasul-rasul Allah. Mereka tak dapat tempat yang dijanjikan, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi wa qala hasanun sahihun, hadisnya sahih. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, apa amalan kita supaya kita memiliki rumah di surga, gedung-gedung indah di surga? Amalkanlah surah Al-Ikhlas. Bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Bacalah surah Al-Ikhlas kerana Allah, besok Allah akan memberikan kita sebuah gedung, rumah paling indah di surga. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, Bapak, Ibu, Encik dan Puan, qala Ahmad aidan ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha, sampai selesai. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Membaca surah Al-Ikhlas sampai selesai. Lalu kata Nabi, asyara marratin, 10 kali. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sampai selesai 10 kali, kata Nabi, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan membangunkan sebuah istana untuknya di surga. Bapak, Ibu, Encik dan Puan, ternyata kita membaca surah Al-Ikhlas, membacanya kerana mengharap ridha Allah 10 kali, Allah akan membangunkan untuk kita satu buah istana di surga. Oleh karena itu, saya menasihati, ketika kita duduk, bacalah surah Al-Ikhlas 10 kali. Ketika kita ingin tidur, ketika kita sedang naik kenderaan, tak ada yang bisa kita lakukan, bacalah surah Al-Ikhlas ini. Bacalah dia karena Allah, supaya Allah membangunkan kita gedung, rumah di surga. Faqala Umar, ketika Nabi menyampaikan hadis ini di depan para sahabat, Umar berkata, izan nastakthur ya Rasulullah, kalau begitu kami akan memperbanyak surah Al-Ikhlas ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Allahu akthar wa atyab. Lalu Nabi berkata, wahai Umar, Allah akan memberikan nikmat lebih banyak daripada apa yang saya sampaikan ini. Allahu aktsar. Jadi bukan hanya itu yang Allah berikan, nanti banyak yang Allah berikan kepada manusia ini. Bukan di sini, bukan di dunia, tapi di surga. Wa atyab, bahkan pemberian Allah itu jauh lebih baik. Hadis ini tafarrada bihi Ahmad, diriwayatkan secara munfarid oleh Imam Ahmad. Di dalam riwayat yang lain dari Sa'id Ibnul Musayyab yaqul, kata Sa'id Ibnul Musayyab, dia berkata,
Inna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a kul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca kul huwallahu ahad 10 marratin 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya satu buah istana di surga. Wa man qara'aha 20 marrah, siapa pula yang membacanya 20 kali, banallahu lahu qasraini fil jannah, Allah akan membangunkan 2 buah istana untuknya di surga. Lalu Nabi lanjutkan, wa man qara'aha 30 marrah, barang siapa yang membacanya 30 kali, banallahu lahu salasata qusurin fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya 3 buah istana di surga. Semakin banyaklah rumah kita di surga. Semakin banyak, semakin indahlah kehidupan kita di dalam surga. Bapak, Ibu, Encik dan Puan, amalkanlah amalan ini semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah akan menghadiahkan kita rumah-rumah yang indah di surga. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.